Selamat pagi, salam dalam kasih Kristus. Saudara-saudara, warta lisan yang perlu kami sampaikan sebagai berikut. Ibadat hari ini adalah Minggu Advent ketiga, dipimpin oleh Penatua Iwan Kurniawan. Telah pergi ke rumah Bapa di surga, Bapak Beni Christoffel, usia 66 tahun, alamat Jalan Belimbing 1 nomor 5 Pekauman Tegal, pada hari Sabtu 5 Desember 2020 pukul 15.35 di RSI Harapan Anda Tegal. Jenazah telah dimakamkan pada hari Minggu 6 Desember 2020 di pemakaman Kerkhof Tegal. Mohon dukungan doa bagi keluarga. Pemahaman Alkitab wilayah 1 sampai dengan 4 dan pos jemaat Selawi dipimpin oleh Pendeta Priscilla Agustina akan diadakan pada hari Jumat 18 Desember 2020 pukul 7 malam secara virtual melalui aplikasi Zoom. Link join meeting akan di-share melalui WhatsApp kantor GKI Tegal. Dimohon keikutsertaan anggota dan simpatisan GKI Tegal. Salah satu kegiatan menyambut Natal 2020 adalah diadakannya lomba-lomba, yaitu lomba foto nuansa Natal, lomba membaca puisi Natal, kategori anak sekolah minggu, lomba membaca Alkitab, kategori semua usia, dan lomba jingle keluarga yang dilakukan secara virtual. Hari ini pukul 10 hasil karya peserta lomba akan ditayangkan di kanal YouTube GKI Tegal. Dewan juri akan menilai dan para pemenang diumumkan pada perayaan Natal 25 Desember 2020 pukul 7 malam. Perayaan Natal anak online dengan tema Yesusku, Damai Sejahteraku akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Desember 2020 pukul 10 melalui kanal YouTube GKI Tegal. Mohon perhatian anak-anak sekolah minggu untuk mengikuti di rumah masing-masing. Sampul persembahan syukur Natal dan kupon kenang-kenangan Natal akan kami bagikan bersamaan dengan sampul persembahan bulanan. Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada warta jemaat yang telah di-share lewat WA broadcast kantor gereja. Demikian warta lisan ini, selamat memasuki ibadat. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita memasuki Minggu Advent 3 yang ditandai dengan lilin warna merah muda yang melambangkan sukacita atas kedatangan Kristus. Mari kita sambut kedatangan Kristus dengan sukacita, dengan tetap memberi kesaksian tentang Yesus Kristus, Sang Terang kepada semua orang. Abadi tanampa yang Maha Esa, yang tak terhampiri terang tahtanya, yang dalam putranya telah dikenal, baginya lah hormat dan kuasa kekal. Ibarat cahaya berkarya tenang, wibawa rajawi kekal kau pegang, teguh bagai gunung keadilanmu, dan awanmu sara dengan kasihmu. Ibadat Minggu Advent ketiga ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Saat ini kita memasuki minggu Advent ketiga yang disebut juga dengan Gaudete Sunday, yang artinya Minggu Sukacita. Lilin yang tadi dinyalakan juga berwarna pink, memiliki makna sukacita. Kiranya sukacita makin meluap, sehingga janji Allah yang dinubuatkan Nabi Yesaya akan digenapi. Terang itu akan datang, dan kita diutus untuk menyaksikan Sang Terang. Seperti apa yang dinyatakan oleh Nabi Yesaya di dalam kitab Yesaya pasal 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Hai umat manusia, siapkan hatimu dan sambutlah Mesias juru selamatmu. Kan datang segera terang dan kehidupan yang dijanjikan Tuhan, mengingat rahmat-Nya. Terima tamu agung, siapkan jalannya. Semua batu sandung singkirkan segera. Timbunilah lembah, ratakanlah yang tinggi, yang bengkok dan yang miring, luruskan baginya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita bawa doa pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita akui segala dosa dan kesalahan yang selama ini kita perbuat. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah terang kehidupan bagi kami. Dengan terang yang Engkau pancarkan, kami mampu melihat kehidupan kami yang selama ini berada di dalam kegelapan. Ampuni kami ya Tuhan, jika selama ini kami enggan menjadi saksi terang Kristus. Kami tidak peduli kepada sesama kami. Kami lebih senang mencaci, menggunjing, bergosip, hingga menimbulkan pertengkaran. Kami tidak menjadi teladan melalui karakter kami sebagai orang Kristen, karena kami lebih senang hidup di dalam kegelapan dengan dosa-dosa yang terasa nikmat bagi kami. Namun saat ini kami menyadari jika kenikmatan yang ditawarkan itu adalah palsu, yang akan membawa kami ke dalam kegelapan hingga kematian yang kekal. Ya Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu agar Engkau berkenan mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa yang telah kami akui di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami, karena Engkaulah terang sejati yang menyelamatkan kami. Inilah doa pengakuan dosa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Berita anugerah dari Tuhan diambil dari Yesaya pasal 63 ayat 9.
yang berbunyi dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai besertamu. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya.
Saudara-saudara, sebelum membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita memohon Roh Kudus agar menerangi hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, hingga saat ini kami masih beribadat di rumah kami masing-masing, bersama dengan keluarga kami masing-masing. Tetapi kami percaya bahwa Engkau juga hadir bersama-sama dengan kami di tengah-tengah keluarga kami. Jika sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan pemberitaan firman-Mu, kami mohon agar Roh Kudus berkenan untuk menerangi hati dan pikiran kami. Ya Tuhan, saat ini kami sedang mengalami masa-masa yang sulit. Hingga saat ini pandemi COVID-19 belum juga usai. Kami merasa jika hidup kami semakin gelap dan suram. Oleh karena itu, kami benar-benar membutuhkan firman-Mu ya Tuhan. Agar kami semakin dimampukan, dikuatkan untuk menjalani hari-hari ini bersama dengan orang-orang yang kami kasihi dan mengasihi kami. Tolong lembutkan hati kami, agar setiap benih firman Tuhan yang akan ditaburkan dapat bertumbuh dengan subur di hati kami dan menjadi sumber kekuatan kami untuk menjalani kehidupan. Ya Tuhan, hamba-Mu juga memohon penyertaan kuasa Roh Kudus agar hamba-Mu yang lemah dan penuh kekurangan ini dimampukan untuk memberitakan firman-Mu ya Kudus. Saat ini berfirmanlah ya Tuhan, karena hati kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 8, kemudian dilanjutkan ayat 19 sampai 28. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia." Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha.
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya adalah tipe orang yang kalau tidur itu harus dalam suasana gelap. Tapi walaupun dalam kondisi gelap, tetap harus ada cahaya kecil yang menjadi penerang. Karena kalau kondisinya itu gelap gulita, nggak ada cahaya sama sekali, rasanya itu seperti ngap, seperti sesek, nggak bisa napas. Setelah saya cari tahu, ternyata bukan hanya saya saja. Tidak sedikit orang-orang yang merasa takut ketika harus berada di ruangan atau tempat-tempat yang gelap. Seorang psikolog, Evni Indriani, mengatakan jika hal ini dapat dijelaskan secara materi, secara teori. Pertama, ternyata sejak zaman dahulu kala, leluhur kita itu hidup dengan cara berburu atau nomaden. Jadi mereka itu takut dengan ular dan binatang buas. Yang kedua, secara DNA, pada dasarnya manusia memang takut akan kegelapan. Sehingga wajar jika kita ini merasa takut dengan kegelapan, karena gelap memang identik dengan sesuatu yang menyeramkan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kondisi yang menyeramkan juga dialami oleh umat Israel pada waktu itu. Selama ratusan tahun mereka dijajah oleh Assyria, Babilonia, Yunani, kemudian Kekaisaran Romawi. Dengan kondisi seperti itu, tentu saja mereka sangat menanti-nantikan Sang Mesias yang mampu membebaskan mereka dengan cara mengusir orang-orang Romawi sebagai penjajah. Di tengah kondisi yang menyeramkan seperti itu, penulis Yohanes tetap berusaha menulis Injil walaupun harus berpindah-pindah tempat. Tujuannya adalah agar ajaran yang mereka terima adalah ajaran yang benar, bahwa Sang Terang itu benar-benar telah menjadi manusia dalam raga manusiawi yang bisa dilihat dalam diri Yesus dari Nazaret. Ia juga menyampaikan berita sukacita bahwa Sang Terang itu diam di antara kita. Ini berarti nubuatan para nabi-nabi sudah digenapi dalam diri Sang Terang atau Yesus Kristus. Semestinya orang-orang Kristen pada waktu itu bersukacita karena telah melihat kemuliaan Allah yang dinyatakan. Mereka juga harus tetap percaya dan jangan goyah dengan ajaran-ajaran lain. Karena ini adalah cara Allah untuk mengasihi dan mendatangkan keselamatan bagi kita semua. Setelah berfokus pada Sang Terang, penulis Yohanes kemudian menceritakan sosok Yohanes Pembaptis dan pewartaannya yang sangat jelas dan konsisten. Minggu lalu kita sudah mendengar bersama-sama bagaimana Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi kita agar menyambut kedatangan Tuhan dengan hidup di dalam pertobatan. Nah, apa yang jelas dan konsisten dari Yohanes Pembaptis? Dan mengapa ia menjadi sosok yang penting di masa-masa penantian kedatangan Yesus Kristus yang adalah Sang Terang itu? Karakternya. Sosok Yohanes Pembaptis memiliki karakter sejati sebagai pewarta terang atau seseorang yang memberi kesaksian tentang Sang Terang. Pada waktu itu ada para imam, orang-orang Lewi, dan orang-orang Farisi yang mereka sangat menguasai ritual Yahudi dan memegang keputusan penting dalam hal keagamaan. Mereka mempertanyakan otoritas Yohanes
untuk membaptis orang yang berhubungan dengan penyucian dosa. Maka muncullah pertanyaan, siapakah engkau? Dengan penuh kejujuran, Yohanes berkata, aku bukan Mesias. Dan ketika ditanya lebih lanjut, ia juga mengatakan bahwa ia bukan Elia. Ia juga bukan nabi yang akan datang. Yohanes konsisten tampil sederhana dan sangat rendah hati. Ia tidak pernah menonjolkan dirinya sedikit pun. Nah, ia juga memiliki prinsip hidup yang tidak biasa. Bapak Ibu tahu apa prinsipnya? Kita buka Yohanes pasal 3 ayat 30. Prinsip dari Yohanes adalah ia harus makin besar, tetapi aku, itu Yohanes, harus makin kecil. Ia adalah Yesus yang harus makin besar, tetapi Yohanes harus makin kecil. Bagi Yohanes, dirinya adalah hanya suara yang berseru-seru di padang gurun untuk memberitakan kesaksian tentang Sang Terang. Yohanes menyadari benar siapa dirinya. Ia hanyalah media atau perantara untuk menyampaikan keberadaan Sang Terang yang sedang datang di dunia. Satu-satunya tujuan hidup Yohanes Pembaptis hanyalah untuk melayani misi Allah. Dia menyerahkan penuh dirinya kepada Allah untuk melakukan misi besar, yaitu menyiapkan umat menyambut kedatangan Yesus dengan sikap pertobatan sejati dan hidup untuk kemuliaan Kristus. Jadi, apa itu memberikan kesaksian tentang Sang Terang, yang adalah tema kita pada hari ini? Yaitu kesediaan untuk hidup dengan sukacita, dengan jujur dan rendah hati di tengah-tengah kondisi dunia yang menyeramkan, yang semakin menyelimuti hidup kita saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mengapa memberi kesaksian tentang Sang Terang menjadi sesuatu yang penting dan harus kita lakukan? Karena saat ini seluruh dunia sedang diliputi oleh kegelapan yang menghancurkan seluruh aspek kehidupan kita. Mungkin saja pandemi ini membuat usaha kita sepi, kita kehilangan pekerjaan, stres karena harus kuliah atau sekolah online, tidak bisa kemana-mana. Tetapi mau gimana lagi, karena tidak ada satu orang pun di dunia ini yang kebal, yang aman dari namanya COVID-19. Siapapun dia, mau sekuat apapun dia, mau sesehat apapun dia, kalau tidak ngikutin aturan protokol kesehatan, maka akan terpapar virus corona. Saat ini kita semua sedang berada di masa-masa penantian. Kapan virus ini akan sirna? Kapan kita akan mendapatkan vaksin? Kapan kita bisa kembali hidup normal tanpa harus jaga jarak, tanpa harus pakai masker? Tentu sangat sesuai dengan masa-masa Advent saat ini, khususnya di Advent ketiga yang bermakna sukacita. Kita bisa bersukacita karena penantian kita akan segera usai. Apa yang menjadi pengharapan kita semuanya akan segera terwujud. Tapi ada syaratnya, ada caranya, yaitu dengan cara memperbaiki dan menata hidup menjadi lebih baik lagi. Tidak hanya dengan sisi protokol kesehatan, rajin cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Tetapi yang lebih penting adalah karakter kita.
mari kita perbaiki lagi karakter kita. Jika sudah baik, mari kita tingkatkan lagi, agar kita semua dapat memberikan kesaksian tentang Sang Terang. Jadi, bagaimana caranya dan apa yang harus dilakukan? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya mengajak untuk membuka kembali Alkitab kita. Kita buka dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 20. Bagian ini juga menjadi bagian dari bacaan leksionaris kita pada minggu ini. Akan saya bacakan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Ayat-ayat ini adalah ayat atau ajaran dari Rasul Paulus yang perlu kita pegang di tengah-tengah pandemi COVID-19. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus tetap membangun semangat hidup Kristen. Dan itu bukanlah hal yang mudah, butuh proses, dan mungkin saja bisa panjang. Tetapi selama kita mau ditempa, kita akan menjadi semakin lebih kuat. Tempaan itu bisa berupa hambatan, penderitaan, bahkan kegagalan. Bisa juga kritikan atau masukan dari orang lain. Selama kita mau menerima dan kita mau memperbaiki diri, maka kita akan menjadi semakin kuat. Yang kedua adalah hidup yang selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Dengan mengizinkan hidup dipenuhi Roh Kudus, maka kita bisa memiliki karakter seperti yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis, yaitu jujur dan rendah hati. Karena Roh Kudus akan mengubah karakter hidup kita, sehingga kita tetap bisa bersukacita. Sebab Roh Allah sendirilah yang ada di dalam diri kita. Artinya, kita tidak sendirian ketika menghadapi permasalahan hidup ini yang begitu menyeramkan, yang begitu sulit, dan hampir tak bisa dikendalikan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kegelapan memang sedang menyelimuti kehidupan kita. Kita semua sedang berada di situasi yang sulit dan menyeramkan. Namun, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, mengakui iman kita dengan menyanyikan pengakuan iman dari Kidung Jemaat 280. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra tunggalnya, yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus,
dalamnya. Saudara-saudara, mari kita naikkan doa syafaat kita, dan di akhir doa nanti kita akan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, masa-masa sukar dan sulit ini masih kami alami hingga saat ini. Pandemi belum juga usai. Virus corona masih mengancam kesehatan kami. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang kami kasihi telah menjadi korban dari keganasan virus corona ini. Walaupun demikian, kami tetap mau berusaha untuk bersuka cita dengan tetap berdoa dan mengucap syukur atas segala sesuatu yang saat ini kami miliki. Di tengah-tengah kesulitan hidup ini Tuhan, baik kesehatan, ekonomi, pekerjaan, bahkan keuangan kami yang semakin sulit, namun kami mau terus mempercayakan hidup kami kepadamu. Kami mau percaya bahwa Engkau akan memampukan kami untuk terus bertahan. Ya Tuhan, kami mau terus berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan segera menemukan jalan keluar. Kami berdoa agar masyarakat semakin sadar pentingnya mematuhi aturan protokol kesehatan, dan juga untuk pemerintah dan pihak-pihak yang menangani dan mengatasi penyebaran COVID-19. Secara khusus kami berdoa untuk para dokter, perawat, dan petugas medis dengan segala resiko yang harus mereka hadapi. Kiranya Tuhan terus jaga dan lindungi mereka. Juga untuk pasien COVID-19, kiranya Tuhan menolong dan menyembuhkan mereka. Begitu pula dengan vaksin virus corona yang saat ini sedang terus diupayakan. Tolonglah para ahli yang sedang berusaha keras agar vaksin ini segera disebarkan sehingga banyak jiwa yang akan disembuhkan dan dipulihkan. Ya Tuhan, hingga saat ini GKI Tegal masih beribadat secara online. Kami bersyukur untuk segala perlengkapan yang sudah kami miliki. Namun kami masih membutuhkan beberapa orang yang mau berkarya di bidang multimedia. Melalui doa ini Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan melembutkan hati umat dan jemaat GKI Tegal, agar ada yang berkenan untuk melayani di bidang multimedia, demi kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Ya Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk Ibu Pendeta Priscilla Agustina dan Bapak Trimawati dan juga keluarga. Kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan, kekuatan, serta perlindungan di masa-masa pandemi ini. Demikian pula dengan Pendeta Emeritus Stefanus Trioso dan juga keluarga, Tuhan jagai dan lindungi kesehatannya. Pakai terus hamba-hambamu ini untuk menjadi saluran berkat bagi kami, Jemaat GKI Tegal, melalui pengajaran pemberitaan firman yang boleh disampaikan. Tidak lupa ya Tuhan, kami berdoa untuk pembangunan gedung sekolah Elkana. Kami mohon agar Engkau menyertai setiap rencana dan anggaran yang tentu saja dibutuhkan, sehingga gedung Elkana dapat berdiri kokoh, menjadi terang dan memancarkan kasih untuk daerah Tegal dan sekitarnya. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk mereka yang sedang sakit. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Esther, Ibu Yeniwati, Ibu Teorena, juga mereka yang kami sebutkan dalam doa kami pribadi. Kiranya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga almarhum Bapak Beni Christoffel. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan kepada mereka, sehingga dapat dimampukan untuk menjalani kehidupan tanpa Bapak Beni. Inilah pergumulan dan doa syafaat yang kami naikkan kepadamu. Kiranya Tuhan mendengarkan dan mengabulkan segala permohonan kami. Ya Tuhan, kami melandaskan doa syafaat ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, selama kita belum dapat beribadat di gedung gereja, maka semua jenis persembahan yang biasa diberikan, seperti kolekte, bulanan, sampul persembahan syukur Natal, persepuluhan, ucapan syukur, dan lain-lain, dapat langsung ditransfer ke rekening Gereja Kristen Indonesia Tegal, BCA 047 6399 399. Saudara-saudara juga dapat memasukkan persembahan ke kotak persembahan di depan kantor gereja pada jam kerja Senin sampai Jumat pukul 8 pagi sampai 13 siang. Majelis Jemaat GKI Tegal juga mengembangkan QR Kode Standar Pembayaran Nasional atau QRIS untuk mempermudah saudara-saudara dalam memberikan persembahan, sehingga saudara dapat memberikan persembahan melalui aplikasi uang elektronik seperti M-Banking, GoPay, OVO, Dana, Sakuku, dan lain-lain. Bagi saudara yang kesulitan mentransfer atau tidak bisa bepergian, Majelis Jemaat GKI Tegal dapat melayani pengambilan sampul-sampul tersebut ke rumah saudara. Silakan menginformasikan atau menghubungi melalui SMS atau WA 0856 6688 246. Nats persembahan diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari kita memberikan persembahan dengan sukacita dan ucapan syukur. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Mari kita bawa persembahan kita dengan berdoa. Segala ungkapan syukur kami naikkan hanya kepadamu Bapa di surga. Oleh karena kasih dan penyertaan-Mu, boleh kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami juga bersyukur untuk firman yang sudah boleh kami dengar. Bapa, saat ini kami membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan berkati sehingga dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan dan dapat menjadi berkat untuk jemaat serta pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan,
kejahatan yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa, akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Umat terkasih, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera untuk melayani Allah. Syukur kepada Allah. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Maranatha, 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 amin. Padaku ditanyakan apa, akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan. Yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa, akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia.